biadab tertampar fakta. Tertampar fakta si biadab. Ini aku tuh bukannya mau ya mempermalukan orang itu, tapi emang harus diwarah. Harus diwarah ya. Ternyata dia nggak berani ngoceh-ngoceh di Instagram itu, dia ketak-ketik kayak lagu dia, ketak-ketik kayak monyet. Pokoknya nggak akan berhenti guys, nggak akan. Menurut informasi seorang dokter, dia HIV. Aku barusan ditelepon, lagi makan sampai berhenti makan nih. Ini berita yang perlu aku sampaikan. Tercekat nih aku sampaikan. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV, karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia nggak akan mau. Dia bisanya merintah, nggak mau diperintah ya. Untung aku tuh nggak pernah satu piring, nggak pernah gantian sendok, karena aku tuh bisa sharing minum, makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Sama yang lain aku nggak pernah ya. Sama suamiku deh yang aku udah tes kesehatannya. Ini informasi penting, entah betul atau enggak, menurut informasi seorang dokter, dia HIV. Ya, paham dong siapa? Halo, biadab. Aku mau kasih tahu. Aku tidur di rumah ini sekarang. Jadi, aku tinggal doain kamu kapan kamu pindah, kenapa? Ya. Tapi lunasi dulu rumahnya. Kan aku jadi sombong ya. Sebetulnya aku tuh nggak pernah mau ya bercerita tentang harta. Karena menurut aku harta itu bukan untuk dipamer-pamerin, tapi untuk dinikmatin. Ya kalau misalnya spill sedikit hanya untuk menginspirasi bahwa bermimpilah, karena semua itu berawal dari mimpi. Tapi khusus untuk si Niki biadab, memang dia harus kita pamerin, karena biar dia melek, menghina orang itu nggak baik. Ada kala orang yang dihina itu Allah angkat derajatnya. Tetapi untuk dia khususnya, karena dia suka menghina-hina orang, mudah-mudahan derajat dia diangkat sama Allah, biar dia berhenti menghina orang. Maksudnya guys, miring dulu. Maksudnya guys, kalau kita mendoakan si manusia biadab itu hidupnya sejahtera, makmur, dicukupkan materinya seperti yang dia impikan, biar dia itu nggak jahat, nggak julid, nggak suka menghina orang lain. Dia sibuk sama harta dia gitu ya. Dia bisa keliling kemanapun dia mau, dia bisa gonta-ganti berondong atau cucu sesuka hati dia gitu, dan dia nggak perlu suami yang mapan bekerja bisa menghidupi dia, nggak perlu gitu. Tapi kalau ada yang begitu, ada yang mapan, ada yang bekerja juga, nggak milih dia juga kan guys ya, pasti orang lain. Jadi yang mau sama dia itu yang begitu-begitu gitu, yang bisa diperintah-perintah, bisa diatur ya. Nggak apa-apa, nggak bisa mencukupi dia asal bisa dia hina gitu, asal bisa dia suruh-suruh. Ya udah ini biar dia kaya. Jadi guys, aku mau info dulu nih. Aku biasanya kan kalau ngamuk di handphone FS tuh, tapi nggak tahu di mana handphone, di sini aja, udah di sini aja. Jadi semenjak aku spill 3 manusia koordinator buzzer, aku berkurang 90% di buzzer. Takut ya, apalagi yang 3 huruf, takut ya. Aku tahu gitu, tapi gak apa-apa, itu bukan pekerjaan kamu ya. Semoga berkah aja, semoga berkah hasilnya. Jadi profesi ngebuzzer, ngemaki orang ya, gak apa-apa. Aku gak peduli mau dibuzzer, mau dibuzzer, mau didozer, aku tidak peduli. Aku tetap fokus tujuan aku si manusia biadab. Aku nggak ikut campur urusan skincare lah, apalah, muka aku udah bagus mulus. Kalian aja ya hati-hati pilih skincare, war aja sana. Kecuali nanti terbukti ada pemerasan, baru aku sikat. Tiba-tiba nih guys ya, abis ngaji mendoakan rumah ini, aku buka handphone lagi karena seharian nggak buka handphone. Mungkin karena aku abis ngomong buzzer aku berkurang setelah aku spill 3 nama. Tiba-tiba ada 1-2 kepala yang kesel kayaknya ya, kesel kali. Sutradara buzzernya melemah, bayar lagi lah. Kalau di atas sutradara dalang itu apa ya? Oh, produser
produser tekor. Dengerin ya, dengerin, aku nggak ada urusan yang ngomong nggak diajak. Aku nggak mau diajak dan nggak mau ikutan. Biar kalian nggak bingung nih, ngejelasin ke kalian kan harus berkali-kali ya. Kata si dokter Bopeng, aduh, body shaming, nggak boleh pakai mukena. Kata dia ya, Nenek FS, kamu kan nggak ada lokasi, kenapa mau masuk, kenapa ada di situ? Terakhir ya netizen tak jelasin. Aku memang gak ada lokasi karena aku lagi ke Sensi. Setelah itu gabung sama dia. Jadi di otak aku tuh lagi jalan sama dia. Tahu-tahu mereka gelut, ya aku kasihan. Mau tahu di sana apa yang terjadi. Lagian pas aku ngeliat live-nya si dia itu, dia bilang punya tim dari Pak Mabes sama Polda. Aku mau tahu timnya siapa. Aku pun pengen berlindung, pengen punya tim kayak dia. Jadi jangan ngomong lu duluan nyikat, nggak ada ya. Aku mah menjawab sekarang apapun aku jawab. Jadi kurang lebih gini ya kejadiannya. Begitu aku sampai di polsek, SS telepon, kakak sini temenin aku, kata dia gitu. Di mana kamu? Di atas, katanya kayak gitu. Aku minta izin sama bapak polisi di sana. Saya rekannya SS, karena yang boleh masuk ke ruangan itu tuh hanya 4 orang. Aku dikasih masuk ke situ, tapi sebelum duduk karena ada si dokter detektif itu, aku tanya, ini kalian kan mau mediasi karena aku nggak ada di lokasi, kamu berkenan nggak saya duduk di sini? Dia jawab, ya saya nggak berkenan karena kamu nggak ada di lokasi gitu. Ya udah, walaupun saya kakak nggak apa-apa di sini aja, Kafit di sini aja. Tapi kan aku menghargai ngajarin adab tadi itu gitu. Tiba-tiba dia ngomong aku diusir, nggak ada yang ngusir aku, nggak ada. Pokoknya mah aku sekarang ya nggak bisa orang itu ngarang seenak udelnya, seolah-olah dia berkuasa ya. Nggak ada ya, nggak ada yang bisa ngusir aku karena itu kantor polisi bukan punya kau ya. Lagian aku pun di sana mau tahu siapa tim Polda sama tim Mabes itu. Kau belum jawab. Sampaikan Neti. Fitri Salhuteru bertanya, nenek Fitri bertanya kepada dokter detektif, tim yang dia sebut-sebut saat dia live itu dari Polda sama Mabes itu siapa tuh. Karena aku juga kepengen kalau memang ada tim-timan begitu, aku juga mau ngomong sama aparat penegak hukum, mau dong punya tim kayak dokter detektif itu tujuannya. Ternyata nggak ada ternyata. Tujuan aku ini Neti, ingin membuka mata kalian semua ya. Janganlah di dunia maya ini merasa paling merasa paling hebat, merasa aku ini siapa gitu, nggak ada. Kalau memang bermasalah dengan hukum, bawa aja ke jalur hukum. Apalagi sesuatu kasus itu yang udah viral, pasti tegak lurus kok. Gak usah memframing dirinya seolah-olah, ya gak usah ya. Aku gedeg sama orang-orang kayak begitu. Jangan bilang-bilang, lu nyenggol duluan, gak ada. Aku gak pernah memulai. Kalian lihat aja, katanya aku ngomongin dia bodoh apa goblok, gak ada. Kecuali dia mau ngaku dia goblok dan bodoh, gak ada. Dan jangan pikir kalian aku mau ikut campur urusan skincare. Gak sudi, gak usah ngomong gak diajak. Aku gak mau diajak ya, paham ya nanti ya. Mumpung si Niki Bul senyap ya, aku klarifikasi dulu tentang banyak banget soalnya yang ngomongin aku apalah gitu mau ikut urusan. Gak ada, aku nggak mau ikut campur urusan skincare. Aku tegasin nggak ada. Aku akan ikut campur bukan masalah urusan skincare-nya. Kalau memang tuduhan pemerasan itu terbukti, aku akan sikatnya masalah ini. Kalian netizen udah dibodohin dengan ala-ala review itu. Ternyata bukan buat kalian, bukan buat masyarakat kalau terbukti ya. Ternyata buat memperkaya diri sendiri gitu. Tapi kalau nggak terbukti silahkan lanjutkan gitu, diperbaiki aja sesuai arahan BPOM ya. Mungkin bantu-bantulah, mungkin nggak kepegang juga, aku menetral ya. Tapi kalau terbukti
tunggu loh. Nah ini nih ya, aku mau memperbaiki, mau mengoreksi ya pernyataan dari dokter detektif. Ini bukan tentang skincare ya, tentang aturan ya, kan katanya dia sekolahnya dokter, adab ya. Jadi ilmu itu memang nomor 2, yang pertama itu nomor 1 itu adab. Dokter detektif kan bilang kepala BPOM tidak melarang untuk mereview, itu bohong ya. Karena aku melihat, mendengar dan menyaksikan pada saat diundang oleh Kepala BPOM Republik Indonesia itu dilarang, sesuai undang-undang itu dilarang ya. Yang boleh itu kalian kalau menemukan skincare berbahaya lapor ya, jangan dibilang lambat lah, inilah itulah ya. Coba dulu ya, coba dulu, ikutin aturan aja. Jadi kalau dokter detektif pinter, katanya sekolahnya dokter, dia pasti ngerti undang-undang itu apa ya dokter ya. Jadi kalau dugaan aku ya netizen ya, ini aku mengedukasi ya, aku memang bukan dokter tapi aku sekolah. Aku sekolah ya, makanya aku jadi direktur di beberapa perusahaan. Keputus tadi aku parkir dulu karena supir aku entah kemana. Jadi dugaan aku di keributannya menyikat skincare ini memang terinfluence sama si manusia biadab itu. Berani aja gitu ya, ditabraklah tuh aturan-aturan kayak dia biasa, karena dia ngerasa dia punya tim gitu. Terbukti kan ada yang ngomong punya tim Polda sama Mabes. Nggak boleh gitu untuk kepentingan sendiri meremehkan aparat negara yang sekolah juga, kayak si dokter Bopeng gitu. Orang sekolah tinggi-tinggi, punya jabatan, punya apa, disikat sama dia tanpa aturan demi kepentingan, diduga ya, demi kepentingan sendiri gitu. Kalau sendirinya ngomong berpendidikan, pakailah pendidikannya ya, pakai gitu. Itu aja sih dari aku. Ini jangan disalahartikan ya, nanti netizen pikir atau siapa pikir aku punya tim. Bukan ya, kalau aku tuh orangnya lebih mengikuti prosedur ya. Aku tuh diteror dari bulan November. Dari bulan November ini baru proses puslapor. Sabar, karena aparat itu nggak mikirin satu orang aja gitu ya, nggak satu orang aja. Jangan ini oknum-oknum orang-orang yang terkenal ini merasa dirinya itu wajib aja gitu, kudu diperhatikan ya. Benar, ada benernya no viral no justice, aku nggak memungkiri itu ada benernya gitu, tapi jangan belagu. Kalian itu kan contoh masyarakat, jangan menimbulkan kecemburuan sosial gitu loh ya. Nggak boleh ya deh, nggak boleh ikutin ya yang gitu-gitu ya deh. Jadi jangan kalian itu yang aku ini diteror loh, urusannya diteror itu urusannya nyawa. Gak heboh ya toh, karena aku baik-baik aja. Ini urusan ITE ya, urusan ITE doang, sama perbuatan tidak menyenangkan gitu yang memang patut sih sebetulnya digituin ya. Heboh punya tim, aku mah masih nuntut siapa tim Polda sama tim dari Mabesnya dokter detektif, karena aku mau komplain kalau memang ada aku yang diteror aja sampai 3 bulan ini begini ya. Tapi aku sabar, nggak masalah, aku mah nggak masalah. Aku nggak suka nih gini nggak suka. Kasihan banyak aparat itu yang nggak gitu loh. Satu lagi nih, ITE ya, aku pun ada laporan ITE. Aku ada laporan ITE di Polres Tangsel. Aku ikutin prosedurnya juga. Ini udah berapa bulan nih, nanti aku cek ya udah berapa bulan. Ikutin aja prosedurnya, nggak petantang-petenteng gitu. Ya udahlah, pokoknya aku nggak suka ada orang sok jagoan petantang-petenteng. Giliran ditanya nggak mau jawab. Pengusaha halu mau kerja dulu ya. Pengusaha halu lagi mau punya gedung. Ayo naik. Pengusaha halu lagi lihat bangunan. Sekian kehaluan aku hari ini. Ditunggu halu-halu selanjutnya. Aduh.